Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nindasa Sanita Yusuf dengan NIM AHI 155. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pada materi informasi manajemen yaitu pada proyek 1 dan 2. Di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan yaitu pada proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Itu ada kegunaan sistem operasi. Kegunaannya sistem operasi ada dua, yaitu perangkat keras dan menginstal aplikasi perangkat lunak. Untuk perangkat keras itu terdiri dari mouse, keyboard, monitor, dan CPU. Dan sedangkan untuk menginstal aplikasi perangkat lunak ada mengolah kata dan bahan web. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajer perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program-program pengolah kata, dan perambahan web. Lalu ada macam-macam sistem operasi komputer, yaitu ada Windows, Unix, dan Mac OS. Lalu ada Microsoft Windows. Penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates atau Bill Gates. Sistem operasi Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Sistem operasi Windows yang terbaru sudah dirilis oleh perusahaan Windows adalah 8. Untuk kabarnya dari 2014 itu Windows 8, sedangkan untuk tahun sekarang 2020 yang saya ketahui sudah sampai Windows 10. Lalu ada cara menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer, yaitu pada komputer kalian atau laptop kalian, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nanti akan muncul sistem operasi dan versinya pada komputer kita. Lalu ada pembaruan atau update. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau full screen. Lalu ada crash program, kompatibilitas, akses program dengan pihak Microsoft ataupun pihak lainnya, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dengan mudah disusupi oleh virus, trojan ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat Anda berselancar di internet. Lalu ada peranti lunak aplikasi. Untuk manajemen di sekarang, peranti lunak aplikasi Microsoft Office yang digunakan itu ada seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Lalu ada identifikasi untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word ketika dua atau lebih orang mengerjakan suatu dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara klik review terus track change. Nah, di sini kita bisa melihat Word kita yang dikerjakan sama oleh orang, yaitu dengan cara klik review lalu kita pilih text change. Untuk menentukan versi Word yang kita gunakan, untuk melihat versi Word apa sih yang kita gunakan, kita pilih klik file, yaitu pada pojok kiri, lalu pilih klik help. Lalu di sini seperti ini contohnya itu ada Microsoft Word 2013. Lalu ada pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui dengan tujuannya untuk meningkatkan efisien operasional aplikasi tersebut. Tetapi kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi suatu masalah keamanan. Misalnya saja pembaruan dapat dilakukan dengan aplikasi peranti lunak Microsoft Word dengan cara lalu pertama klik file pada pojok kiri atas, lalu klik help, lalu klik check for update. Nah, di sini seperti ini contohnya. Kita pilih file, lalu help, kita pilih check for update. Lalu ada pelindungan kata sandi. Untuk pelindungan kata sandi, tujuannya itu untuk melindungi lembar kerja, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya ke tangan yang salah atau dicuri hacker. Lalu untuk melindungi lembar kerja Excel kembali, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas. Lalu cara melindungi dokumen dengan kata sandi. Kita klik menu file yang di ujung pojok kiri, lalu pilih info, lalu klik protect dokumen, pilih add with password, masukkan kata sandinya, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, dan pilih OK. Nah, ini contohnya. Lalu selanjutnya, virus dan spyware. Apa sih itu virus? Virus adalah program komputer yang dapat mengadakan atau menyalinkan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinannya ke dalam program ataupun dokumen lainnya. Sedangkan untuk spyware sendiri, software atau perangkat lunak yang dapat menginstal untuk sendiri dalam sistem komputer, curi data, atau memantau pengguna komputer. Spyware itu berbeda dengan virus ataupun worm. Jika virus itu merusak sistem, sedangkan spyware itu tidak merusak sistem, tetapi bisa memakan bandwidth internet kita, seperti munculnya pop-up dalam bentuk iklan, tentu saja membuat koneksi internet kita akan semakin lambat.
Lalu ada ancaman dan hoax. Suatu organisasi ternama selalu berusaha untuk menjaga agar virus tidak dapat menyebar di situs web mereka. Organisasi ternama pun tidak dapat mengirimkan email yang berisi link kepada Anda untuk memperbarui sistem operasi, dan email seperti itu adalah hoax. Jadi organisasi yang legal itu tidak akan mengirimkan suatu email dengan link yang menanyakan suatu informasi akun kalian dan suatu kata sandi. Lalu ada proteksi, antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer. Ada tujuannya adalah untuk proteksi, melindungi komputer Anda dari serangan virus dan spyware, baik yang menyebar melalui jaringan dan tempat kerja maupun di sekolah maupun di tempat lainnya. Lalu ada email. Nah, email itu sangat mudah hingga kebanyakan orang itu tidak terlalu memerhatikan betapa pentingnya suatu email. Padahal banyak fitur-fitur yang orang-orang tuh nggak tahu, sehingga tidak bisa memanfaatkan dengan seluruh potensi yang ada di email. Lalu saya akan menjelaskan pada proyek 2 dengan judul proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah ini pertama ada klik start pada layar monitor. Lalu klik All Program, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Page 2003. Di sini emang sudah hanya menggunakan Microsoft Office pada 2003. Lalu tampilan Microsoft Page 2003 itu seperti ini. Ketik Universitas Pizza dengan form 5 dengan bawa paragraph center. Ini contohnya untuk penulisannya. Lalu ketik location, enter, pilih menu, bullets, kemudian komputer packing lot, requisition counter 101 not main state. Ini untuk lokasinya. Lalu milih menu, table, insert, lalu table. Kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4. Jadi dibentuk tabel. Tabel pada layar monitor. Lalu selanjutnya isi tabel dengan perintah yang ada. Kita pilih menu insert, picture, clip art, lalu pilih gambar yang ada sesuai dengan tema. Ambil gambar pada layar monitor seperti ini. Ketika enter, kemudian ketik why order from us. Ketika enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever taste. Your price are great, fast delivery gitu. Lalu kita klik enter, kemudian pilih menu insert dan hyperlink. Ini untuk menyambungkan. Lalu pilih email address, kemudian isi teks display dengan kotak X, email address dengan cara F56, ini contohnya, dan subjek dan universitas Pizza. Dan mendapatkan konsol pada huruf U pada Universitas Pizza, kemudian pilih menu insert dan bookmark. Isi bookmark name dengan beginning, lalu OK. Dan lalu kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pizza. Pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih place in the document in the text display dengan link to my school. Nah ini cara salah satu contoh kita pada penerapan. Nah, untuk kelemahan dan kekurangan front page sendiri, kebanyakan orang tuh merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web. Tetapi front page harus membuat berbagai asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Kelemahannya itu kode HTML atau kode yang diproses untuk browser internet yang dihasilkan tidak efisien, menggunakannya sulit. Komputer dan perangkat lunak harus di-download dulu dan mencari aplikasinya. Untuk keuntungannya sendiri, itu pertama lebih cepat. Kedua, menghemat biaya pekerjaan suatu karyawan. Ketiga, dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.